Tahukah kamu bahwa Tharik bin Ziyad merupakan panglima penakluk Andalusia yang dikisahkan membakar semua kapal agar pasukannya bertarung habis-habisan karena tidak bisa kembali lagi ke Afrika Utara? Tharik bin Ziyad merupakan seorang dari suku Barbar atau Berber, sebuah suku yang menyebar di kawasan Afrika Utara termasuk Maroko, Aljazair, Libya, dan Mesir. Ketika Musa bin Nusair menjabat sebagai gubernur Afrika Utara dan membina masyarakat Berber dengan ajaran Islam, maka mereka kemudian menjadi Muslim yang taat dan berjihad sebagai pasukan penakluk Andalusia di mana Tharik menjadi pemimpinnya. Tharik bin Ziyad dipersiapkan oleh Musa bin Nusair bersama 7.000 orang pasukannya berlayar menyeberangi Selat Gibraltar atau Jabal Tharik. Kemudian setelah diketahui akan menghadapi 100.000 pasukan dari raja terkuat Andalusia kala itu, maka Tharik meminta Musa bin Nusair untuk mengirim bantuan dan akhirnya dikirimlah 5.000 orang pasukan tambahan. Kala itu Tharik dikisahkan membakar semua kapal kaum muslimin dengan harapan tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk kembali dan mereka akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Meskipun cerita ini sangat terkenal, namun benarkah demikian kisahnya? Dr. Raghib As-Sirjani, seorang cendekiawan muslim asal Mesir, mengatakan dalam buku beliau Bangkit dan Runtuhnya Andalusia bahwa tidak ada riwayat sahih tentang pembakaran kapal oleh Tharik bin Ziyad. Pertama, jika ada pembakaran kapal, maka jelas akan ada reaksi dari Musa bin Nusair atau Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Baghdad. Namun Dr. Raghib menyatakan bahwa semua sumber sejarah tidak menyebutkan apapun mengenai reaksi, komentar, atau dialog dari para atasan Tharik bin Ziyad mengenai pembakaran kapal tersebut. Kedua, yang mempopulerkan kisah pembakaran kapal ini paling banyak berasal dari sumber-sumber literatur Eropa. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai alasan mengapa pasukannya Tharik yang hanya berjumlah 12.000 orang bisa mengalahkan pasukan berkuda Gotik yang jumlahnya mencapai 100.000 orang. Maka pembakaran kapal oleh Tharik bin Ziyad menjadi sebab yang paling masuk akal di mana Tharik tidak memberikan pilihan kepada pasukannya apakah mereka mati di tangan musuh atau mati tenggelam. Sehingga menurut buku-buku mereka, situasi sulit inilah yang menyebabkan kaum muslimin berjuang mati-matian hingga kemenangan berhasil diraih. Padahal sebagai muslim yang sejati, kita tidak perlu aneh dengan sedikitnya jumlah, karena Allah mengizinkan kita menang di perang Badar antara 300 muslim melawan 1.000 pasukan Quraisy. Kemudian kita juga menang di Mu'tah antara 3.000 muslim melawan 200.000 orang Romawi. Kemudian kemenangan di Yarmouk antara 40.000 muslim melawan 240.000 Romawi. Dari berbagai kemenangan kaum muslimin tersebut, kita justru seharusnya merasa aneh ketika jumlah kaum muslimin yang sangat banyak saat ini, namun justru kemenangan belum Allah takdirkan di tangan kita. Alasan ketiga, meraih kemenangan atau syahid dengan hamparan syurga Allah Azza wa Jalla setelah kematian seorang muslim adalah motivasi terbesar pasukan muslimin di setiap langkah mereka. Kecintaan seorang muslim dengan jihad di jalan Allah tergambar jelas saat Musa bin Nusair juga ikut menyusul perjuangan Tharik bin Ziyad untuk memperluas kekuasaan Islam di Andalusia. Kala itu Musa bin Nusair sudah berusia 75 tahun, namun beliau tetap berjuang karena kecintaan kepada medan jihad. Bahkan ketika Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik menarik mereka untuk kembali ke Damaskus, maka baik Musa maupun Tharik merasa sedih dan keberatan karena harus berpisah dengan medan jihad, sementara cita-cita tertinggi beliau berdua adalah syahid. Jika pasukan muslim tujuannya adalah meraih kematian dalam perang melawan kebatilan, mengapa mereka harus membakar kapal? Alasan yang kelima adalah penarikan pasukan untuk mundur dari medan peperangan adalah suatu hal yang mungkin terjadi dan diperbolehkan, dengan catatan bahwa penarikan ini maksudnya untuk mengatur ulang kekuatan dan kembali berperang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Jika Tharik bin Ziyad membakar semua kapal, maka bagaimana beliau akan mundur atau bergabung dengan pasukan di Afrika Utara? Tentu alasan ini semakin memperkuat tidak mungkinnya Tharik dalam membakar kapal-kapal mereka. Alasan terakhir Tharik tidak membakar kapalnya adalah karena tidak semua kapal perang milik kaum muslimin. Sebagian perahu atau kapal dimiliki oleh Julian yang merupakan penguasa di Sabtah atau Ceuta.
sebuah wilayah di ujung utara Maroko yang saat ini masuk dalam kekuasaan pemerintah Spanyol. Julian merupakan salah satu pemimpin Kristen yang tidak suka dengan kepemimpinan semena-mena Roderick, sang raja terkuat Andalusia kala itu. Julian kemudian meminjamkan kapal-kapalnya kepada pasukan Torik dengan perjanjian bahwa kapal tersebut harus dikembalikan. Kemudian bagaimana mungkin Thorik bin Ziyad membakar kapal yang bukan miliknya, bahkan bukan milik muslimin? Maka inilah 6 alasan mengapa kisah pembakaran kapal oleh Thorik bin Ziyad merupakan kisah yang fiktif.